Salam suksma Angling Dharma, LAD hidup jaya merdeka rahayu. Selamat malam kepada semua para sinar, para abdi. Ratu malam ini ada di pesanggrahan. Selalu berdoa kepada semua para sinar, para abdi, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat batin maupun lahirnya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Sekarang situasi Pulau Bali dalam keadaan tidak baik-baik saja. Banyak terjadi tindak kriminalitas seperti begal, jambret, perkelahian, penusukan, perampokan, pembunuhan, narkoba, dan banyak sekali kejadian-kejadian di sekeliling kita yang perlu kita waspadai. Secara lahir kita harus waspada. Ya, bagi para sinar khususnya mungkin bepergian keluar rumah, secara lahir waspada kita. Apalagi yang kerja malam atau pulang malam. Nah, untuk secara spiritual, inilah artinya tujuan daripada ajaran spiritual suksma Angling Dharma hadir turun ke dunia ini adalah untuk kerahayuan umat. Kita banyak menghubungkan diri pada Tuhan, banyak berserah diri pada Tuhan agar kita rahayu. Makanya kita selalulah ingat berdoa dulu, mohon izin dulu di setiap kita mau melakukan apapun, baik itu mau bepergian, mau kemanapun, agar kita selalu disinarin, dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai suatu keyakinan dasar seperti itu, kan kita jadinya tidak merdeka jiwa kita jadi was-was. Kita punya anak kerja atau merantau atau mungkin sekolah atau mungkin keluar rumah, kita jadi was-was gimana anak kita. Kan situasi sekarang di jalanan banyak orang jahat. Begitu juga kita mungkin yang keluar rumah mau pergi kemana kadang-kadang takut karena kita kepikiran atas banyaknya kejadian-kejadian yang sudah terjadi, kita dengar di medsos, kan jadi trauma. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berserah diri itu. Berserah diri itu kan kita bukan pasrah. Ajaran spiritual suksma Angling Dharma sudah mengajarkan untuk kita yakin bahwa Tuhan itu ada dalam jiwa kita, ada di mana-mana. Kita senantiasa kita mohon izin dulu, berdoa, mohon restu dulu pada Tuhan agar apa yang kita lakukan, baik itu kemanapun kita, kegiatan apapun, biar kita rahayu. Apalagi kalian sebagai seorang laskar. Laskar di sinilah kumpulan barisan orang-orang berjiwa kesatria tanpa pamrih di dalam mewujudkan sesuatu hal yang bersifat positif. Atau laskar itu adalah kumpulan barisan orang-orang yang berusaha lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi kita ini laskar ketuhanan. Jadi kita tidak usah takut, khawatir, apalagi kita sampai trauma. Kalau kita sudah bisa menyatukan diri dengan tulus, dengan sadar dan yakin kepada Tuhan, di setiap kita mau ngapain pun kita sudah selalu eling bakti pada beliau, yakinlah kita akan selalu kita mempunyai keyakinan, kepercayaan diri bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita ke arah keselamatan. Bagi para sinar, Ratu perintahkan khususnya para sinar, para laskar, manakala kalian dimanapun kalian berada, di lingkungan dimanapun kalian berada, pada saat memang ada karma kata hati, terjun ke lapangan untuk menolong orang yang mungkin ada dalam keadaan bahaya atau mungkin ada suatu kejadian-kejadian yang membuat suasana di sekeliling kalian mungkin tidak kondusif atau mungkin ada orang yang membuat keributan. Kalau ada kata hati, kalian pasti turun, otomatis akan digerakkan. Karena para laskar itu kan selain tugasnya adalah memberikan pencerahan kepada umat, ya juga memberikan pengobatan baik secara batin lahir, dan juga sebagai para laskar adalah untuk menolong secara lahir. Kalian tidak usah khawatir, tidak usah beban, bisa punya tugas dari Ratu untuk ikut menjaga ya keamanan, ketertiban lingkungan di mana kita berada. Nggak usah berpikir itu, karena perintah guru Ratu adalah bersifat spiritual rohani, artinya berdasarkan karma. Kalau memang tidak ada karmanya, kalaupun ada kejadian jambret, mungkin orang berkelahi, orang mabuk di sekeliling kita, di sekitar rumah kita, kalau tidak ada kata hati kita untuk menolong, tak usah kita tolong, biarkan saja. Apa yang terjadi nanti biar orang lain, sesuai karmanya mungkin orang lain yang mungkin menolong, atau memang harus terjadi dia mungkin mati, atau mungkin bagaimana, itu kan mereka punya karma. Tapi kalau sudah ada karma, kata hati kalian untuk menolong mereka, kalian akan digerakkan otomatis, sadar tidak sadar akan bergerak sendiri.
dengan kekuatan ilmu suksmo Angling Dharma yang sudah kalian miliki. Untuk itulah para laskar, tetaplah yakinkan diri. Kita hidup di dunia ini kan selalu berdoa biar selamat, rahayu, panjang umur, biar rezeki lancar, biar usaha kita selalu lancar. Kalau kita sakit semoga dibukakan kesehatan. Kalau kita lagi ada masalah biar dibukakan jalan. Kan doa kita semuanya baik-baik. Dan tentunya itu adalah hak setiap manusia. Tapi kembali kepada beliau Sang Maha Pencipta yang menentukan. Untuk itulah marilah kita belajar. Rubahlah kebiasaan buruk yang selama ini mungkin malas sembahyang, malas berdoa, malas berbakti, malas kali tutur, malas kita berusaha, malas kita, pokoknya malas itu tinggalkan. Belajarlah kita semakin rajin mengasah rohani, rajin mendengarkan nasihat, rajin memakai apa yang sudah guru itu sampaikan, rajin kita hanya bekerja, berusaha, rajin membakti, berdoa, dan semuanya. Kalau kita sudah berusaha seperti itu, toh masih juga hasilnya belum sesuai keinginan kita, berarti itulah memang keputusan Tuhan, takdir yang harus kita terima. Yakinlah amal perbuatan baik kita selanjutnya pasti sudah dihitung oleh Tuhan dan akan diberikan. Apa yang memang mestinya patutnya memang sudah kita mungkin lakukan, Tuhan sudah mempersiapkan dan pasti itu. Ya itu aja pesan dari Guru Atu agar para sinar tetap waspada saya lahir, tapi etika spiritual kalian jemedang matur bakti, kalian pasti rahayu. Karena sabda Tuhan jelas bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kalian hari ini, esok maupun yang akan datang ditentukan oleh karma kalian sendiri. Ada perbuatan kita yang menentukan. Kalau kita sudah banyak sering berbuat kebaikan, pastilah kita akan rahayu. Walaupun masih ada suatu musibah, persoalan hidup, pasti banyak orang-orang yang akan digerakkan menolong kita. Kalau kita hidup sudah banyak membuyur, sudah jauh dari sinar suci Tuhan, sudah tidak pernah kita belajar kerohanian, kita kebanyakan hanya hidup menuntut saja, apalagi kita hidup terlalu banyak memikirkan sesuatu yang tinggi-tinggi tapi kita tidak pernah berusaha di jalur yang benar. Ibaratnya kita terlalu ego namanya, hidup akan sengsara. Itu aja pesan dari Guru Atu, tetap semangat semuanya. Hidup jaya, merdeka, rahayu.